Ya. Capaian pembelajarannya adalah mampu menjelaskan jenis-jenis material klastika gunung api, mampu mendeskripsi batuan klastika gunung api di lapangan dan di laboratorium, mampu melakukan analisis dan sintesis batuan klastika gunung api, dan mampu menyusun stratigrafi batuan klastika gunung api. Bahan kajiannya selain yang saya sebutkan tadi, itu berkaitan dengan jenis-jenis material klastika gunung api, deskripsinya di lapangan dan di laboratorium, dan analisis petrologi petrogenesa. Kemudian sekuen stratigrafi batuan klastika gunung api. Tanggal 31 nanti kalian akan berangkat ke lapangan untuk melakukan praktik untuk deskripsi batuan gunung api, kemudian disusun dalam bentuk stratigrafi batuan klastika gunung api, dan kemudian digunakan sebagai tambahan data dasar dalam menentukan fasies gunung api. Pada pertemuan itu nanti kalian akan punya dua acara, dua agenda yang disusun dalam satu agenda. Oke. Apa itu material klastika gunung api? Klastika gunung api adalah kelompok batuan fragmental dari aktivitas gunung api yang dapat terbentuk oleh satu, fragmentasi magma saat erupsi berlangsung, dua, fragmentasi lava, contohnya adalah guguran kubah lava atau awan panas guguran dari Gunung Merapi, tiga, longsoran gunung api dan lahar. Ini bisa dikategorikan sebagai batuan sedimen kalau nanti sudah membatu. Kalau belum membatu, ya material sedimenter. Namun jika lahar atau longsoran gunung api itu berkaitan dengan aktivitas gunung api secara langsung, misalnya di dalam gunung api ada danau kawah atau ada es yang kemudian mencair oleh aktivitasnya. Kemudian material hasil aktivitas itu longsor atau kemudian bercampur dengan air sehingga kemudian membentuk lahar, maka ini disebut sebagai sedimen non-epiklastik. Apa bedanya dengan sedimen epiklastik? Ya, yang di bawahnya itu ada fluvio-vulkanik, yaitu onggokan material gunung api bisa berupa lahar sendiri atau awan panas atau material hasil longsoran atau lava yang kemudian bercampur dengan air saat proses pengendapannya itu sudah berlangsung lama. Ya, jadi material itu sudah berada di area itu dalam waktu yang lama, mungkin 1 tahun, mungkin 2 tahun, atau mungkin berpuluh-puluh tahun, atau belasan tahun. Kemudian gugur atau longsor, atau bercampur dengan air hujan, yang kemudian tertransportasi, lalu tersedimentasi di satu tempat yang lain, kemudian terendapkan di satu tempat yang lain, maka ini dinyatakan sebagai sedimen epiklastika. Ya. Jadi apa bedanya yang non epiklastika dan epiklastika adalah kalau epiklastika itu sudah berlangsung dalam waktu yang lama prosesnya. Tapi kalau yang non epiklastika itu proses erupsinya itu bersamaan atau setidaknya itu dalam waktu yang singkat, yang sangat singkat. Bisa terjadi kemarin atau kemarin lusa, yang kemudian longsor atau gugur atau kemudian terbawa oleh air, baik oleh air hujan, air mencairnya es, atau air danau kawah. Maka ini dinyatakan sebagai sedimen non-epiklastika. Tapi namanya adalah lahar, ya lahar. Jadi lahar itu adalah sedimen non-epiklastika, sedangkan endapan fluvio-vulkanik adalah sedimen epiklastika. Karena prosesnya dipengaruhi oleh adanya proses longsoran atau juga bisa oleh denudasi, erosi.
kemudian transportasi, deposisi, hingga litifikasi. Itu adalah sedimen epiklastika. Ada orang-orang di sini untuk menjelaskan apa itu sedimen epiklastika dan sedimen non-epiklastika. Ya. Sedimen itu biasanya akan bercampur dengan material yang lain. Tapi kalau piroklastika itu akan sulit bercampur dengan material yang lain karena proses pengendapannya sangat cepat. Di samping itu, sifatnya asam. Asam dan basa itu akan membentuk garam. Ya, asam dan basa akan membentuk garam. Asam ketika bertemu dengan organisme, entah itu di darat, entah itu di laut, maka akan terjadi reaksi asam dan basa. Asam dari HCl atau H2SO4 lalu bereaksi dengan HC, hidrokarbon, HC adalah organisme, CHONSP misalnya, maka akan membentuk garam, ya, membentuk larutan garam, atau bisa dibilang di situ nanti akan hilang, ya, akan hilang organismenya. Maka endapan awan panas atau piroklastika ini jarang akan dijumpai komponen karbonatan yang ada di dalamnya. Tetapi kalau itu adalah sedimen, ya sedimen artinya ada pengaruh eksternal, ada tambahan air di dalamnya. Maka akan tersimpan karbonatanya karena reaksi tidak berlangsung. Ya, reaksi sudah terjadi sebelumnya antara asam dan H2O atau dengan air. Air hujan biasanya sifatnya asam. Kemudian material gunung api juga sifatnya asam, ya. Tetapi keduanya punya tingkat keasaman yang berbeda. Ya, air hujan keasamannya lebih rendah. Sementara material gunung api keasamannya lebih tinggi. Maka di situ akan terjadi proses reaksi. Kemudian ketika material gunung api yang sudah bercampur dengan air tadi bertemu dengan massa karbonatan, ya massa karbonatan, maka tentu karbonatnya tidak akan rusak sepenuhnya, masih akan tertinggal, sehingga hasilnya itu bisa membentuk batu pasir karbonatan. Kalau berukuran halus, ya, kalau berukuran halus. Tapi kalau ukurannya sangat halus, maka disebut batu lempung karbonatan. Kalau ukurannya kasar, bentuknya runcing-runcing, maka disebut dengan breksi karbonatan. Tetapi ini masih kalau kejadiannya bersamaan dengan aktivitas vulkanismenya, maka adalah sedimen non-epiklastika. Tetapi kalau berada di setelahnya atau jauh setelahnya, maka disebut sebagai sedimen epiklastika. Bisa saja di laut, bisa saja di darat, ya, bisa di laut, bisa di darat. Nah, makanya ketika kalian menjumpai ada batu pasir atau breksi atau batu lempung yang sifatnya silisiklastik, tetapi diendapkan di laut, maka itu bisa jadi kalau komposisinya adalah kristal atau didominasi oleh kristal dan gelas, itu bisa jadi adalah sedimen non-epiklastika. Ya, bisa jadi itu adalah sedimen non-epiklastika. Karena kristal, apalagi kalau kristal yang berhubungan dengan Bowen reaction series, itu terbentuk langsung oleh proses kristalisasi magma. Tetapi kalau kristalnya adalah ada spodumen, ada mineral hematit, atau ada anhidrit, maka itu bukan dibentuk oleh aktivitas vulkanisme. Itu post vulkanisme. Oke, selanjutnya adalah apa itu piroklastika dan epiklastika. Kalau tadi adalah epiklastika non sedimenter dan epiklastika sedimenter, maka ini adalah
piroklastika, dan epiklastika. Ya. Jadi gunung api itu letaknya bisa saja di air atau bisa saja di darat. Ya, bisa saja di air, bisa saja di darat. Gambar ini menjelaskan gunung apinya berada di darat, ya, di darat. Ketika aktivitas gunung api berlangsung, ya, aktivitas gunung api berlangsung menghasilkan kolom letusan, ya. Kolom letusan itu kemudian runtuh, ya, runtuh membentuk runtuhan kolom letusan atau yang sering disebut dengan pyroclastic density currents, awan panas. Ya, pyroclastic density currents atau awan panas. Bahasa Jawanya adalah wedhus gembel. Atau bisa jadi ada onggokan kubah lava di sini. Ya, onggokan kubah lava di sini. Kubah lava ini menutupi jalannya aktivitas gunung api. Sehingga kemudian gunung apinya mencari jalan lain untuk kemudian beraktivitas. Bisa secara eksplosif, bisa secara efusif, bisa secara intrusif. Ya, eksplosif, efusif, dan intrusif. Ketika gunung api itu beraktivitas secara eksplosif dengan tekanan yang besar, tipenya mungkin planean atau subplanean atau superplanean atau pelean sekalian, maka akan ada penghancuran sebagian dari tubuhnya membentuk kaldera. Maka material yang dilontarkan terdiri atas satu tubuhnya, dua adalah materialnya, dan tiga adalah jika di sini ada material gunung api dan batuan dasarnya yang masih magmatik atau yang merupakan klastika, maka ini akan terlontarkan. Jadi material ini terdiri atas tubuhnya, kemudian magmanya, dan batuan dasar. Dan batuan dasar. Oke. Ketika runtuh, material tersebut dilontarkan membentuk kolom letusan, kemudian runtuh. Bersamaan dengan itu terjadi hujan. Ini ada awan, kemudian terjadi hujan. Ada yang terbawa oleh angin, kemudian jatuh karena ada hujan. Terbawa oleh angin, kemudian jatuh karena ada hujan. Tetapi ada kolom letusan yang kemudian menghasilkan massa piroklastika. Ya, massa piroklastika menghasilkan seperti ini. Maka di situ akan ada aliran density currents atau aliran berdensitas. Ya, aliran berdensitas terdiri atas ice cloudburst, awan panas. Kemudian alirannya sendiri. Kemudian seruakan, surge. Ada seruakannya di situ. Ya. Ini adalah piroklastika. Karena tekanannya tinggi, ada tekanan gas yang masuk di dalamnya, baik dari nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Gas yang ada di dalam tubuhnya adalah freatik. Gas di dalam magmanya adalah magmatik. Dan gas di dalam batuan dasar adalah batuan formasi. Jadi gas formasi. Gas freatik, gas magmatik, dan gas dari formasi. Ini akan menambah tekanan yang sangat besar, ya, tekanannya sangat besar, lalu melontarkan sebagian besar tubuhnya. 2/3 bagiannya kemudian terlontarkan secara balistik, hilang. Lalu diendapkan di sekitarnya untuk batuan yang lebih besar dan membentuk kolom letusan untuk yang lebih kecil, kemudian runtuh menjadi PDC,
Ini adalah PDC. Kemudian yang ringan-ringan akan terbawa oleh angin. Ya, terbawa oleh angin. Maka di sini akan ada dua jenis batuan atau dua jenis material, lahar dan awan panas. Ya, lahar dan awan panas. Jadi saat terjadi erupsi itu ada hujan, maka akan menghasilkan lahar. Lahar adalah lahar non-epiklastik. Ini laharnya non-epiklastik. Kemudian ada awan panas ketika tidak ada hujan. Tidak ada hujan, yang terbentuk adalah PDC. Tanpa hujan. Tanpa hujan. Ya. Oke. Saya hapus. Jadi ada dua material, dua jenis material, satu piroklastika, dua lahar, lahar non epiklastika. Ya, lahar non epiklastika. Ada juga lahar yang epiklastika tadi, lahar semua lahar adalah non epiklastika. Fluviovulkanik, fluviovulkanik kalau di dalamnya menjadi epiklastika. Ini menjadi epiklastika adalah fluviovulkanik. Fluviovulkanik itu adalah epiklastika. Tetapi lahar yang non epiklastika dan lahar saja, lahar ya lahar. Jadi ada tiga material. Jadi ada jenis di darat ya, di darat itu ada tiga jenis material gunung api, yaitu satu awan panas atau PDC, dua lahar atau sedimen non epiklastika. Tiga adalah fluviovulkanik atau epiklastika. Sedimen epiklastika. Awan panas, lahar, dan endapan fluviovulkanik. Ya, ini untuk yang di darat. Kalau di laut tadi itu hanya ada dua, yaitu awan panas ya, dan sedimen non epiklastika atau sedimen epiklastika juga. Apa yang membedakan? Ya, apa yang membedakan? Kalau di laut jelas ya, kalau di laut itu jelas. Ini darat, yang ini laut gitu ya misalnya. Kalau sedimen non epiklastika yang ada di laut, ini nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ini darat, ini laut. Nomor 1 ini, nomor 2 ini, nomor 3 ini. Awan panas non karbonatan. Ada arang. Kalau di laut non karbonatan. Tanpa arang. Tanpa arang. Kenapa? Karena di laut tidak ada
tumbuhan. Nomor 2, lahar. Sedimen non-epiklastika yang di darat itu ada, ini non-karbonatan. Tetapi ada kayu dan daun plus organisme lain. Di laut lahar ini akan bersifat non-karbonatan. Non-karbonatan. Tapi ada non-karbonatan dengan adanya struktur air. Kemudian yang ketiga, itu pluvio-vulkanik ini bisa bersifat ada organisme. Organic content. Ini bisa berupa sisa tumbuhan. Ini polen. Ya, ada polennya. Kemudian ada pasir halus sampai dengan kasar, sortasi baik, kemas tertutup. Kemudian strukturnya tidak pernah masif dari arus laminer. Maka akan menghasilkan perlapisan. Kalau di laut, maka ini karbonatan. Sifatnya pasti karbonatan atau sering juga berselang-seling dengan batu gamping, napal, dan lain-lain. Nah, ini adalah ciri untuk di darat dan di laut. Kayak apa pengamatan secara megaskopis maupun mikroskopis akan dibahas detail besok ketika berada pada mata kuliah petrologi batuan gunung api. Nah, oke. Kemudian ada klasifikasi batuan gunung api yang klastik, ya klastik. Kalau di sedimen, ya kalau di sedimen ada skala Wentworth. Skala Wentworth. Di skala Wentworth tulisannya kurang bagus ya. Skala Wentworth itu bagian ini kita punya ini lengkap ya kalau di Wentworth itu. Atau ini saya pindah ya. 1/256 adalah lempung. Ini lempung namanya. Kalau sudah membatu, batu lempung. Nah. Kemudian antara 1/32 sampai dengan 1/256 ini adalah silt. Batu lanau. Batu lanau. Kemudian pasir. Ini masuk di pasir.
pasir kasar, pasir halus. 1/16 kemudian yang ini adalah 1/2. Sisanya adalah sedang. Pasir halus, pasir sedang, pasir kasar. Ini kalau di sedimen. Kemudian antara 2 sampai dengan 64. Ya, 2 sampai dengan 64 ini adalah granul atau kerikil. 64 sampai 128 adalah ini masuk ke pebble. Lalu yang di atasnya adalah boulder. Gitu, ya. Itu untuk sedimen. Jadi kalau kalian mendeskripsi untuk ini ke kiri, maka itu berhubungan dengan vulkanik. Ini ke kanan, maka berhubungan dengan sedimen. Ya, jadi ini ke kiri adalah vulkanik, ini ke kanan adalah sedimen. Ya. Begitu kalian berbicara mengenai bom, blok, lapili, abu, atau tuff, maka ini berhubungan dengan vulkanik. Tapi kalau kalian berbicara mengenai pasir, lanau, lempung, granul, pebble, boulder, maka berbicara tentang sedimen. Ya, itu berbicara tentang sedimen. Nah, ketika kita sudah ada proses sedimentasi tadi ada sedimen. Ya, kalau bilang sedimen ya sudah sedimen. Fokus pada sedimen. Kalau mau bilang vulkanik, maka ya sudah, fokus pada vulkanik. Begitu ada proses sedimentasi, ya, begitu ada proses sedimentasi, maka yang akan berbicara adalah ini. Pasir, lanau, lempung, atau breksi, atau konglomerat. Itu sedimen. Tapi begitu berbicara mengenai vulkanik, batasannya jelas di sini, ada tuff, kemudian ada lapili, dan ada breksi. Breksi atau aglomerat. Ya, mau bilang aglomerat ya berarti komposisinya bom semua. Mau bilang breksi ya komposisinya blok. Ya, dominannya adalah blok. Ada enggak bomnya? Ada, boleh. Tapi kalau di aglomerat itu adalah bom. Bom saja. Tapi kalau berbicara mengenai batu lapili ya, batu lapili ya jadinya batu lapili stone. Ya, lapili stone. Tapi kalau yang berukuran halus berbicaranya terhadap tuff, ya tuff saja. Tuff, di situ ada tuff halus, ada tuff kasar. Ya, batasannya jelas di sini. Ada vulkanik, ada sedimen. Tapi kemudian kalau di situ bingung ya, bingung. Ini vulkanik atau bukan? Ya, vulkanik atau sedimen. Jangan dicampur aduk. Ya, jangan dicampur aduk. Mentang-mentang di situ ada tuffnya misalnya. Mungkin tuffnya apa atau ya, tuff itu kan ukuran butir. Asal vulkanik ya, asal vulkanik. Berarti batuan itu sudah mengalami proses sedimentasi. Kalau sudah mengalami proses sedimentasi, ya batasannya ada di kanan ini. Ya pasir saja.
Kalau sudah membatu, batu pasir. Ya, batu pasir saja. Nggak usah ditambahi dengan batu pasir tufan. Ya, kenapa? Karena sudah berada pada lingkupnya sedimen. Lalu lanau misalnya, ya batu lanau saja. Toh nanti kalau mau misalnya mau ada spesifikasi yang lain, penjelasan yang lain, ada komponen karbonatan misalnya, gampingannya misalnya. Ya jadinya batu pasir karbonatan. Ya batu pasir karbonatan. Ada komponen misalnya kuarsa ya batu pasir kuarsa. Karena komponennya adalah kuarsa. Kalau batu pasir tufan, ya batu pasir tufan itu gimana? Dua-duanya punya ukuran butir. Ukuran butirnya sama. Ya, ukuran butir itu adalah berindikasi kepada ukuran butir. Yang satu asal vulkanik, yang satu asal sedimen. Jadi ini yang perlu saya luruskan ya, yang saya perlu luruskan. Banyak ada di buku seperti itu. Ada tufasil sandstone gitu ya. Bahkan di dalam deskripsi yang sudah baku itu juga ada tufasil sandstone. Ya. Karena apa? Karena mengandung tuf. Gitu. Kalau sudah mau bicara mengenai tuf ya sudah vulkanikan saja. Kalau mau bicara mengenai sedimen ya disedimenkan saja. Jangan dicampur aduk. Gitu. Meskipun itu adalah sedimen non epiklastik, lahar ya, lahar. Baik, ini adalah bom gunung api. Ya, bom gunung api adalah fragmen piroklastika yang dilontarkan dalam keadaan leleh sebagian. Ya. Berdiameter lebih besar dari 64 mm. Kadang bentuknya bulat. Ya, terbentuk oleh proses aerodinamik di udara. Beberapa berstruktur kerak roti atau bread crust. Bom, ribbon, seperti spindle, seperti ujung tali ya, tali. Atau ada juga yang punya bentuk sferoidal dan kaudang. Beberapa dengan permukaan jigsaw, menggergaji. Kasar seperti kerak roti dan pecah-pecah radial. Itu adalah bom gunung api. Bom gunung api dicirikan oleh rekahan-rekahan radial. Nah, di gambar kiri ini ada bom gunung api, tetapi rekahannya tidak radial. Ya, rekahannya di situ sudah bentuk pola. Apa bedanya antara bom gunung api yang merupakan hasil dari retakan akibat lontaran balistik dengan struktural? Kalau struktural, maka akan menerus satu sama lain. Ya, akan menerus memotong fragmen dan matriks yang lain. Tapi kalau itu adalah bom, maka tidak akan memotong. Ya, tidak akan memotong. Itu. Jadi kalau sudah memotong, maka itu oleh tektonik atau struktural. Tetapi kalau tidak memotong, arahnya tidak beraturan, maka itu adalah rekahan akibat pembekuan pada bom gunung api. Jika bom gunung api itu masuk ke dalam air ketika masih panas atau ketika sudah dingin, maka di situ akan ada proses pecahan atau rolling yang kemudian akan menghasilkan bentukan yang baru. Bisa pecah, bisa rolling. Permukaannya akan halus, akan hilang. Maka inilah sedimen. Ya, bom gunung api belum, walaupun bentuknya bulat, permukaannya pasti kasar dan akan sangat kasar sekali karena ada proses triasi dengan udara bebas. Nah, ini juga bom gunung api ya. Ini adalah bom gunung api dengan retakan-retakan di sekitarnya. Hanya saja si bom ini adalah jatuh bebas ndelesep ya, ndelesep ke dalam tubuh batuan yang belum mengalami pembatuan. Sehingga disebut dengan bom sak ya, bom sak. Apa itu bom sak? Bom sak adalah pelesakan ya, pelesakan bom yang masuk ke dalam sedimen atau ke dalam batuan yang lain yang belum mengalami pembatuan. Lalu ada yang jigsaw fit seperti ini ya, jigsaw fit retak-retak ya, retak-retak akibat ada striasi di udara. Kenapa? Karena komposisinya, karena kondisinya pada waktu dilontarkan itu sifatnya plastis. Ya, tidak cair tetapi plastis. Sudah membeku sebagian. Sehingga
ketika dilontarkan pecah-pecah. Tetapi ini tidak retak semuanya, tidak lepas ya, retakannya ini tidak lepas. Tapi begitu masuk ke dalam air nanti ya, kalau misalnya dia menjadi sedimen, maka retakan-retakan ini akan rusak, ya akan rusak membentuk fragmen-fragmen, runcing-runcing. Batuannya disebut dengan aglomerat. Ya, aglomerat kalau tersusun atas bom semua. Nah, ini adalah aglomerat, gambar dari aglomerat. Ya. Blok gunung api. Blok adalah fragmen penyusun batuan gunung api yang terbentuk runcing berukuran lebih dari 6,4 mm. Ini saya hapus semuanya saja. Enggak bisa ya. Yang mana yang blok? Yang blok adalah yang ini. Yang ini adalah blok. Ini blok. Ya, blok memanjang nih ya. Kemudian ada blok lagi. Ini ada blok ya, blok. Kemudian ini ada blok. Lalu ini blok ya, blok-blok yang pecah-pecah ya. Bagian bawah ini adalah dike. Ya, ini adalah aglomerat, ini adalah breksi. Breksi. Terbentuk dari penghancuran atau fragmentasi batuan dinding kawah atau pipa kebundan, fragmentasi magma, dan batuan dasar. Blok menyusun endapan piroklastika sehingga harus dihasilkan oleh erupsi langsung gunung api. Jika tertransportasi lalu terfragmentasi atau kemudian terabrasi membentuk batuan sedimen, maka disebut sebagai fragmen, breksi saja, fragmen saja. Ini adalah bomsak, ya, blok dan bomsak. Blok jika runcing, bom jika permukaannya jika bulat tetapi permukaannya kasar. Yang ketiga adalah lapili. Lapili dapat terbentuk oleh material jatuhan, seruakan, dan aliran piroklastika. Merupakan hasil penghancuran batuan dinding saat erupsi eksplosif. Warnanya biasanya kekuningan hingga kecoklatan oleh proses alterasi. Ada juga yang berwarna kemerahan karena oksidasi. Terbentuk oleh letusan-letusan yang diawali dengan runtuhnya kubah lava dan batuan dinding seperti tipe vulkanian hingga plinian. Biasanya berlapis dengan sortasi baik, namun perlapisannya itu adalah perlapisan semu. Ketika kalian menjumpai di lapangan, nampak dari kejauhan itu berlapis-lapis. Tetapi begitu didekati, kalian akan merasa bingung. Ini perlapisan yang mana? Yang tadi nampak berlapis itu yang mana sekarang? Itu akan ketahuan, akan kesulitan dalam mendeskripsinya ketika didekati. Apalagi ketika kemudian diambil sampelnya, dipukul menggunakan palu, maka tidak seperti perlapisan yang lain. Kalau perlapisan yang lain di sedimen, maka bisa dilepas-lepas. Yang ini tidak bisa dilepas-lepas, karena ini menyatu dengan yang lain. Namanya adalah perlapisan semu. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Belum, Bu. Belum ada, Bu. Oke. Lalu ada skoria, ya. Skoria, sinder dan pumice, ya. Skoria itu adalah lapili yang berkomposisi basaltik hingga andesitik. Kenapa skoria? Karena berlobang-lobang dan lobangnya tidak beraturan. Maka disebut sebagai skoria. Skoria bisa disebut juga dengan cinder, ya, cinder atau
Skoria berwarna coklat, oksidasi hingga hitam, poros dan berongga. Namanya sinder kalau sudah membatu ya. Skoria yang terkumpul dalam jumlah yang besar membentuk sinder. Sinder atau skoria adalah gelas gunung api dengan banyak gelembung gas frozen dari pembekuan cepat magma di udara saat dilontarkan. Lapili yang kedua adalah pumice ya, pumice. Pumice berwarna terang dan poros. Skoria dan pumice terbentuk seperti busa cair saat botol sudah dibuka. Selama erupsi eksplosif, campuran gas hingga magma membentuk busa magma yang cepat membeku membentuk gelas di sekitar gelembung gas. Itu adalah pumice. Jadi lapili itu bisa terdiri atas litik seperti ini ya. Ada litiknya kayak ini, kayak di slide ini. Atau bisa juga dalam bentuk skoria atau sinder dan dalam bentuk pumice. Ya. Saya ulang ya. Lapili itu bisa berupa litik, bisa berupa sinder, dan bisa berupa pumice. Jadi lapili tidak harus terdiri atas pumice saja, tidak. Tapi bisa berupa litik, sinder, dan pumice. Oke. Ukurannya 2 sampai 64 mm. Kalau sudah membatu namanya adalah batu lapili. Ya, batu lapili. Batu lapili ini dijumpai sering berlapis. Ya, menunjukkan orientasi fragmen lapili. Kenapa? Karena biasanya terjadi karena proses dari letusan yang terbawa oleh angin jatuh, ya jatuh dari jatuhan material piroklastika. Lapili terbentuk oleh jatuhan material piroklastika. Sehingga biasanya berlapis dan sortasinya bagus. Ya, sortasinya bagus. Punya orientasi arah pengendapan. Makanya batu lapili sering dipakai sebagai penunjuk sumber dari batuan itu, batuan sumber atau provenance. Ya, biasa dipakai untuk studi provenance batuan gunung api. Ini variasi lapili yang lain adalah accretionary lapili. Ya, accretionary lapili itu adalah abu, ya abu gunung api yang terbentuk oleh proses fragmentasi material gunung api hingga berukuran halus seharusnya itu kurang dari 2 mm. Tetapi karena kemudian bercampur dengan air, sementara airnya hanya sedikit, tidak bisa mencampur secara keseluruhan, tidak bisa membentuk suspensi ataupun koloid, maka kemudian akan membuat butiran-butiran abu dan debu itu menggumpal, membentuk accretionary lapili. Ya, dia menggumpal. Seperti kalian membuat adonan dengan tepung dan air. Ya, tepung dan air. Ya. Karena sifat adhesi dari tepung, maka tepung ini tidak bisa langsung bercampur dengan air. Dia menggumpal terlebih dahulu. Ya, menggumpal terlebih dahulu. Ini contoh accretionary lapili. Ya, endapan accretionary lapili. Ukurannya berukuran lapili. Lapili ukurannya adalah 2 sampai 6,4 cm. 2 mm sampai dengan 64 mm. Yang keempat adalah abu gunung api. Abu gunung api terbentuk selama erupsi gunung api dari guguran awan panas, semburan atau lava fonten, lava, dan hembusan atau seruakan jatuhan piroklastika saat letusan gunung api berlangsung. Ya, jadi jelas ya. Jadi abu ini aktivitasnya yang menghasilkan adalah bisa berupa letusan langsung, ya, letusan langsung atau erupsi langsung. Kalau erupsi itu menghasilkan lava, ya. Atau bisa juga dari guguran awan panas. Bisa dari semburan lava atau lava fonten, dan hembusan atau seruakan jatuhan piroklastika saat aktivitas gunung api berlangsung.
Kalau aktivitasnya kemarin atau kemarin lusa bagaimana? Bisa nggak disebut abu? Ya tidak, itu sudah sedimen ya. Itu sudah sedimen. Hanya kalau seperti itu mungkin sedimen non epiklastik. Bentuk dan sifat abu gunung api berbeda-beda tergantung pada komposisi dan karakteristik letusan atau erupsinya. Jadi sekali lagi bahwa abu atau yang kemudian nanti membatu menjadi tuff itu adalah ukuran butir. Ya, kalau tadi lapili adalah 2 sampai 64 mm, kalau abu itu sama dengan 2 atau lebih kecil dari 2. Ya, 2 mm. 2 atau lebih kecil dari 2 mm. Jadi kalau kalian ke lapangan kemudian mendeskripsi batuan ringan kemudian halus gitu ya, itu diidentifikasi atau dideskripsi sebagai itu ya nanti dulu ya, karena abu atau tuff itu berkaitan dengan ukuran butir ya, ukuran butir. Bisa saja abu atau tuff itu berat, tidak harus ringan. Kenapa? Karena komposisinya ya, nanti komposisinya akan berbeda. Abu atau tuff punya komposisi bisa berasal dari litik ya, litiknya, hancuran dari litik. Jadi kalau disayat tipis nanti akan muncul litik. Ya, akan muncul litik 2 mm ukurannya atau 1 mm ukurannya. Itu sudah bisa menunjukkan itu sebagai litik. Karena kristal 1 mm itu sudah sangat besar. Jadi bisa berupa litik, bisa berupa kristal ya, kristal, kumpulan dari kristal-kristal tetapi hancur ya. Atau abu atau gelas ya, gelas vulkanik. Ya, debu ya, abu dan debu gelas vulkanik. Jadi bisa berupa litik, kristal dan gelas. Gelas vulkanik, hancuran gelas vulkanik. Itu abu. Tuh. Nah, ini adalah contoh gambar dari abu gunung api. Ini kalau sudah membatu ya, kalau sudah membatu seperti ini. Jadi boleh saja kalau komposisinya adalah litik. Makanya kalau komposisinya litik akan dikasih nama litik tuff. Kenapa? Karena tuff itu tersusun atas litik-litik. Atau kristal tuff karena tersusun oleh kristal-kristal. Ya. Kalau misalnya ada litiknya, ada kristalnya, maka dikasih nama apa? Yang dominan yang mana? Yang dominan yang lebih besar itu yang kristal tuff atau yang kristal atau yang litik. Kalau yang dominan adalah litik, maka disebut sebagai litik tuff. Kalau yang dominan adalah kristal, maka disebut sebagai kristal tuff. Kalau dikasih tuff saja boleh nggak? Boleh, ya boleh saja. Karena bingung nggak tahu ya, ya tuff saja. Kalau gelas semuanya, ya vitrik tuff. Jadi ada kristal tuff, litik tuff, dan vitrik tuff. Ya, ini untuk tuff. Dengan catatan kuncinya adalah deskripsinya, ukuran butirnya adalah sama dengan 2 atau lebih kecil dari 2 mm. Bisa sangat halus, lebih kecil dari 1/256 atau kemudian bisa halus saja 1/16 sampai 1/32 atau sedang 1 sampai 1/16 atau kasar 1 sampai dengan 2 mm. Ya. Boleh enggak kalau batuan itu misalnya di lapangan ketemu warnanya hitam karena basalt? Ya boleh. Tuff tidak harus berwarna putih atau tidak harus berwarna terang. Boleh berwarna gelap. Basalt ketika hancur ya, ketika hancur membentuk tuff, maka warnanya akan menyerupai, warnanya menjadi hitam. Kenapa? Karena kristalnya yang mendominasi adalah piroksin. Kalau itu sebagai kristal tuff. Atau gelasnya yang mendominasi adalah FeMg, maka akan berwarna hitam. Atau bisa juga litiknya adalah basalt semua yang nggak akan bisa menghasilkan warna putih karena gelasnya, kristalnya, litiknya semuanya berkomposisi mefik
Ya, jadi tidak akan berwarna putih. Jadi boleh ketemu tuh yang warnanya hitam, itu pasti tuh basalt, ya tuh basalt. Kalau warnanya abu-abu, ada kristalnya pyroxene, andesin, ya pyroxene, andesin, hornblende, misalnya seperti itu, maka itu adalah tuff andesitic. Ya, tuff andesitic karena memang intermediate, mineralnya itu yang dijumpai. Atau gelasnya, gelas intermediate. Warnanya abu-abu. Kalau gelasnya warnanya terang, ya warnanya terang putih gitu ya, bening saja, maka ya nanti akan membentuk warna putih. Gelasnya bening, berserabut. Atau kalau ada kristal, kristalnya adalah feldspar, K-feldspar, atau kristal kuarsa. Nah, nanti akan bening. Maka ketika nampak di permukaan, tuff ini akan memberikan warna putih. Kalau di lapangan kenapa seringnya ketemu yang warna putih? Karena tuff, ya tuff itu hasil dari fragmentasi lanjut tingkat tinggi, ya fragmentasi tingkat tinggi. Letusan gunung api yang dibentuk oleh magma basaltik itu jarang meletus dengan intensitas yang tinggi. Ya bisa enggak meletus? Bisa, seperti ini bisa meletus, tetapi biasanya yang punya letusan terfragmentasi sangat tinggi itu yang berkomposisi asam atau intermediate. Sehingga kebanyakan tuh itu warnanya putih, tapi boleh warnanya hitam. Ya. Ada material yang lain, namanya adalah Pelletier dan Pelletiers. Kalau di tempat kita nggak ada, karena magmanya ini sifatnya adalah sangat basah sampai ultra basah. Biasanya akan menemani batuan-batuan dengan komposisi ultra basah seperti peridotit, dunit, basalt ultra basah. Kemudian bisa juga menemani lava-lava dengan struktur Pahwehe dan AA ya. Di kita nggak punya ya, di kita nggak punya. Tetapi bisa saja kan kita akan ketemu Pelletier di tempat lain. Oke, jenis-jenis material gunung api berdasarkan mekanisme pengendapannya. Ini ada jatuhan piroklastika, aliran piroklastika, dan seruakan piroklastika. Yang mana itu yang jatuhan, aliran, dan seruakan? Ya. Jadi ini adalah awan panas. Ya, awan panas itu ada aliran. Ada pohon di sini. Ya, kemudian bentuk gelemburan. Ini adalah saya gambar kecil aja deh. Nah, ini aja deh, ada gambarnya. Jadi ini adalah aliran, ya ini adalah aliran. Ini aliran utama. Yang ini adalah awan panas atau wedus gembel. Bahasa Indonesianya seruakan abu cendawan, ash cloud surge. Kemudian ada pohon di sini, taruhlah seperti ini. Atau ada taruhlah di sini rumah gitu ya, rumah. Sehingga menyeruak dia. Ya si aliran piroklastika itu terpecah dan menyeruak. Maka di depan ini akan ada seruakan dasar, base surge. Di bawah sini akan ada seruakan tanah ya, ground surge ya, ground surge. Jadi di sini adalah ground surge, ini adalah ground surge. Kemudian di sini adalah base surge. Di atas ini masih ada ya, harusnya masih ada ash cloud surge. Tapi ini adalah alirannya. Ya. Aliran piroklastika nanti ketika sudah terbentuk dalam bentuk batuan atau material onggokan, ini aliran, yaitu aliran. Kemudian ini seruakan, ini adalah ash cloud jatuhan. Itu adalah runtunannya. Jadi aliran gunung api, aliran material gunung api yang kalian temukan misalnya ada seruak awan panas gitu ya, bergulung-gulung seperti wedus gembel yang naik atau yang turun-turun lereng gitu ya. Dengan tinggi bisa 7 km ya tingginya. Alirannya tidak akan lebih dari
100 meter, ya, alirannya tidak akan lebih dari 100 meter. Tetapi abu cendawannya yang bisa mencapai 7 km tadi. Ya. Namun, aliran utama ini yang akan menyuplai materialnya. Aliran piroklastika dicirikan oleh struktur, ya, mulai dari struktur. Strukturnya adalah reverse grading. Dari bawah ini adalah reverse grading, jadi mengasar ke atas. Tapi di bagian atas ini nanti akan jadi normal grading, ya, normal grading. Makin halus ke atas. Kemudian ke atas lagi ini adalah reverse grading lagi. Ya. Jadi reverse grading dengan komponen di sini ada litik, ya. Ini ada pumice dan litik, tapi umumnya adalah pumice, ya. Di tengah itu biasanya pumice atau bom. Kemudian di atas ini ada litik, ada pumice. Ya, ada litik, ada pumice. Seperti itu. Ya. Oke. Lalu sebarannya gimana? Ini aliran, ini seruakan, ini jatuhan, ya, itu. Jadi kalau aliran terkonsentrasi pada lembah. Surge terkonsentrasi pada punggungan. Jatuhan terkonsentrasi dimanapun berada. Ada yang di lembah, ada yang di punggungan, ada yang di mana-mana gitu, yaitu untuk yang jatuhan. Ini contoh materialnya, ya, contoh materialnya seperti ini. Jadi ada perlapisan semu ini, ya, perlapisan semu gitu ya, ini semu berlapis-lapis itu, berlapis-lapis itu. Tapi ini anti, ya, anti dun. Gitu. Kemudian ada seperti ini, ya, breksi gunung api. Lalu ini adalah endapan piroklastika. Ini belum membantu. Ya, ini aliran piroklastika. Ini seruakan piroklastika. Seruakan piroklastika punya struktur ini, ya, silang siur. Silang siur dengan antidun, ya, antidun. Jadi ini ada aliran seruakan, jatuhan ini, ya, jatuhan. Ini jatuhan. Ini jatuhan. Kemudian ada aliran lagi. Dan ini jatuhan. Ya, jatuhan piroklastika. Oke, ini aliran piroklastika, ya, aliran piroklastika. Kemudian ada shorts, ya, tapi di sini ada paleosol atau jeda, ya, jeda pengendapan. Kemudian ada shorts lagi, ya, ada shorts lagi, kemudian aliran lagi. Ini ada sedikit jatuhan. Ya, ini adalah batuan gunung api di lapangan, ya. Jadi nanti tidak akan ketemu yang ideal seperti ini. Ini jarang yang ideal seperti ini, ya, jarang sekali. Tetapi akan dijumpai seperti ini. Karena ada blok yang kemudian bentuk tub, ya, tub itu ini nih tub. Ini adalah contoh batuannya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Halo? Dari Halo, saya ada belum ada, Bu. pertanyaan? Nggak ada, ya? Masih nggak ada. Oke, ini endapan sinder masif. Kemudian sayatan tipis batuan vulkanik. Jadi kalau kalian ketemu ada piroksin, ya, ini ada piroksin. Misalnya ada piroksin, maka akan jarang ketemu. Ini ada klinopiroksin, ya, ini klinopiroksin gitu, ya. Tergantung. Kalau hornblende-nya lebih besar, maka klinopiroksinnya lebih kecil. Kalau klinopiroksinnya lebih kecil, lebih besar, maka hornblende-nya lebih kecil. Kemudian ada plagioklas, PL ada plagioklas. Lalu ada gelas.
Maka ini disebut sebagai porfiritik. Ya. Teksturnya porfiritik. Ini teksturnya porfiritik. Kalau deskripsi batuan dengan menggunakan sayatan tipis, lihatlah pada nikol sejajar dulu untuk menentukan nama mineral. Jangan pada nikol silang. Kalau nikol silang itu gelap gulita kondisinya. Jadi kalian melihatnya di gelap gulita. Kalau di gelap gulita maka tidak akan bisa mendeskripsi secara baik, ya. Tidak akan bisa mendeskripsi secara baik. Kenapa? Karena gelap, nggak nampak. Itu sama seperti kalian mendeskripsi atau mengenali seseorang di kegelapan. Kalau sudah hafal orangnya ya tahu, dari suaranya saja tahu, apalagi kalau pacarnya, ya, apalagi pacarnya atau ibunya atau ayahnya, pasti dari kegelapan juga udah tahu dari suaranya. Tapi kalau belum kenal, ya kalau belum kenal, lebih baik dilihatnya dari nikol sejajar yang terang, yang ada sinarnya. Karena kalau dari sinar kita bisa mengidentifikasi, oh dia ini adalah piroksin, dia ini adalah hornblende, ini adalah plagioklas, ya. Atau ini adalah rongga. Kalau di sini rongganya nggak nampak, nggak jelas, ya. Karena apa? Karena gelap. Jadi ini adalah basalt, ya, basalt. Coba bandingkan di sini. Ini teksturnya adalah porfiritik. Ini teksturnya adalah pilotaksitik, ya, pilotaksitik. Ada olivin gede, ya. Di sini ada olivin besar ini, ya. Ini olivin. Kemudian ada massa dasar. Massa dasarnya masih ada kristal yang memanjang, ada kristal-kristal memanjang, ada penjajaran kristal ini, ya. Sebagai tanda bahwa ini adalah lava mengalir, ya, mengalir. Orientasi lava, orientasi kristal. Orientasi lava adalah orientasi kristal. Maka ini bisa dilakukan pengamatan arah alirannya nanti. Tapi harus ditandai. Lalu ada cavity. Apa itu cavity? Rongga, ya. Ini adalah rongga-rongga, ya, rongga-rongga. Nah, ini adalah pengamatan nikol silang, ya. Kalau ini nikol sejajar, ini nikol silang. Porfiritik, ya, masih ini porfiritik tetapi berbeda, ya. Kalau yang ini ada andesinnya, ya, andesin. Apa bedanya ini dengan ini? Batuan vulkanik biasanya karena membekunya cepat sering tumbuh bersama. Nah, ini ada mineral yang berbeda di sini. Ini adalah piroksin, ya, piroksin. Ini ada plagioklas luarnya. Tapi di tengah-tengah ini piroksin juga. Di luarnya plagioklas. Ini adalah plagioklas, tetapi di tengahnya piroksin. Ini piroksin. Ini piroksin. Luarnya plagioklas. Ini plagioklas. Plagioklas. Nah, seperti ini. Inilah piroksin. Ini tadi yang tumbuh bersama tadi, ya. Ini juga tumbuh bersama nih. Antara plagioklas dan piroksin. Ini adalah tuff, ya, litik tuff. Ini adalah litik tuff. Jadi di nikol sejajar ini yang kiri ini adalah gambaran di nikol sejajar, ini yang kanan adalah gambaran di nikol silang. Ya, ini nikol silang, ini nikol sejajar. Di sini kita bisa lihat, ya. Ada kristal yang berkumpul, ya, kristal yang berkumpul yang disatukan dengan massa dasar. Maka kalau ada kristal yang disatukan dengan massa dasar, maka itu pasti litik. Ya, pasti itu litik. Jadi ini ada kristal, ini ada massa dasar, ini ada rongga, ada cavity di sini. Ini juga ada cavity. Tapi ini ada kristal, di sini massa dasar. Maka itu pasti adalah litik. Cari bagian tepiannya. Kebetulan ini semennya nampak, ya, semennya nampak. Ada semen silika gitu, ya. Semen silikanya nampak. Apa itu bedanya silika dengan karbonat? Kalau karbonat itu keruh, kalau silika itu jernih. Ya, kalau karbonat itu keruh, kalau silika itu jernih. Jadi ini semennya, ini semen. Semen, ya, ini semen.
Tetapi ini terelaskan ya. Jadi kristal-kristal dan litik-litik ini terelaskan satu sama lain sehingga disebut dengan welded tube. Welded tube sudah ada di sini ya. Welded tube. Nah, ini juga terelaskan ya. Kristal tube tapi yang sudah terelaskan ini ada elasannya, ada yang elasannya, ada silisik yang mengelaskan. Ini adalah batuan beku, ya, batuan beku dari fragmen breksi. Bentuknya subhedral sampai euhedral. Bentuknya subhedral sampai euhedral. Tidak ada rongga di sini, ya, tidak ada rongga. Yang ada adalah semuanya kristal, hanya ukurannya tidak sama. Ada yang sebagai massa dasar, ada yang sebagai fenokris, ya. Tetapi pada dasarnya ini semuanya kristal. Holokristalin. Nah, holokristalin biasanya adalah batuan beku intrusi. Ya, holokristalin itu batuan beku intrusi. Tapi sudah menjadi fragmen breksi gitu. Jadi fragmen dari intrusi. Ini adalah piroksin, ini piroksin. Bentuknya subhedral semua itu ya. Subhedral sampai dengan euhedral. Ya. Ini basalt ya, dengan olivinnya gede-gede nih ya. Ini olivin gitu. Ada analisis kimia batuan ini ya. Ini sudah saya kasihkan untuk praktikum yang besok ya. Oke. Mudah-mudahan minggu depan tidak ada apa-apa sehingga ujian nanti materinya sampai di sini. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nggak ada? Jadi ujian nanti akan ada 5 soal minggu depan sesuai dengan jadwal kuliah. Waktu ujian adalah sama dengan jadwal kuliah, yaitu 2 kali 50 menit. Ya, 2 kali 50 menit. 1 jam 40 menit. Dimulai dari jam 7.30. Sama persis dengan jam seperti ini minggu depan hari Kamis. Ada 5 soal, close book ya, tidak boleh membuka buku. Ada tugas yang kalau kalian sudah di Jogja silakan dikumpulkan secara kolektif kemudian taruh di atas meja saya. Kalau bisa minggu ini ya dikumpulkannya paling lambatnya besok pagi. Minggu lalu sudah saya sampaikan ya kalau minggu ini adalah mengumpulkan tugas. Supaya nanti hari Senin saya sudah bisa mengembalikan kepada kalian. Kemudian digunakan untuk belajar ujian pada hari Kamis. Oke, jadi tolong paling lambat besok pagi untuk mengumpulkan tugas harian yang dalam bentuk buku. Ya, dalam bentuk buku. Tugas harian tolong dikumpulkan minggu ini paling lambatnya besok pagi, supaya saya bisa koreksi lalu hari Senin saya kembalikan. Setelah itu bisa digunakan untuk belajar untuk ujian hari Kamis. Ujian close book ya bukan buku terbuka tetapi buku tertutup. Nanti kalian harus menyalakan kamera dengan zoom ya, zoom yang dinyalakan kameranya. Waktu ujian adalah 2 kali 50 menit. Ya, 2 kali 50 menit. Bahan materi ujian hingga pada pertemuan terakhir kita. Tanpa ada analisis geokimia. Ya, tidak tanpa ada analisis geokimia. Oke, mudah-mudahan tidak ada pertanyaan. Oke. Silakan nanti untuk mencatat soal latihan ini, lalu dikerjakan masih berada dalam buku, ya buku latihan yang akan dikumpulkan besok pagi. Ada 5 soal, mungkin saya akan mengambil beberapa soal dari soal-soal yang saya berikan di setiap kuliah. Ya. Kalau masih ada
masih ada pertanyaan silahkan. Tetapi kalau tidak, misalnya ingin mengulang kuliahnya, mengulang mendengarkan kembali kuliah pada pagi ini, nanti silahkan download saja ya, download saja di link YouTube yang sudah saya bagikan melalui LMS. Ya. Jangan lupa melakukan completion di LMS dan juga presensi di absen mandiri. Ya, sampai ketemu minggu depan ya. Saya akhiri kuliah pada pagi hari ini. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.